Hey, how's it Val? Balik lagi bersama kami di Bisik-bisik Val. Oke, pada kali ini hari Kamis tanggal 19 September kita mengadakan podcast lagi nih Sobat Zenval bersama saya selaku host Dava Firdaus dan juga kita kedatangan tamu yang spesial di The Best Be The Best, yaitu ada Miss Rovina. Hai. Oke. Nih, Miss, kan gak semua warga Safal tahu tentang Miss nih ya. Jadi boleh gak sih Miss mengenalkan diri Miss dulu kepada sobat-sobat Safal nih Miss? Oke. Nama Ibu Rovina Surbakti. Ibu tinggal di Bandung dan Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Padalarang yang sudah sangat lama, yaitu sudah 36,5 tahun. Wow. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Padalarang. Oke, keren. Berarti Miss sudah pernah bakti ya Miss? Iya. Oke Miss. Udah lama banget berarti ya Miss pernah baktinya. Baru bulan Agustus kemarin Ibu purna bakti dan bulan ini baru memasuki bulan pertama. Bulan pertama. Keren Miss. Dan sebelumnya nih Miss, Miss apa kabar nih Miss? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya Miss. Yeah. Makasih banyak ya Miss sudah menyempatkan waktunya dalam podcast kali ini Miss. Yeah. Oke. Nah, langsung aja ya Miss kita berbincang-bincang santai mungkin ya Miss. Yeah. Oke. Miss, apa sih motivasi Miss sebagai guru nih untuk memulai karir sebagai guru kayak gitu? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga oleh siswa di kelas. Ya, Ibu, kenapa sih jadi guru gitu ya? Bagaimana pertamanya Ibu jadi guru? Iya Miss. Waktu SD itu Ibu seneng sekali ngelihat guru agama. Wow. Terus ya mungkin karena pakaiannya yang lain ya, dari yang lain, jadi adem gitu ngelihatnya. Nanti kalau udah besar mau jadi guru agama. Nah, lama-lama berubah lagi. Waktu SMP Ibu mulai belajar bahasa Inggris. Melihat guru bahasa Inggris, nanti udah besar mau jadi guru bahasa Inggris. Kenapa coba masalahnya? Dulu waktu di SMP itu banyak sekali teman-teman Ibu, termasuk Ibu yang nggak bisa bahasa Inggris. Tapi Ibu struggle gitu ya, berpenghasilan gitu ya. Lalu dia mau menyekolahkan Ibu, memberikan les bahasa Inggris, sehingga itu yang menambah Ibu semakin bersemangat untuk bisa menjadi guru, untuk bisa belajar bahasa Inggris lebih baik lagi karena Ibu mulai menyukai bahasa Inggris itu gitu. Jadi awal Ibu kuliah juga Ibu sudah mengambil studi bahasa Inggris? Iya. Wow. Itu Ibu waktu belajar bahasa Inggris kan dikirimkan ke tempat kursus bahasa Inggris oleh bibi Ibu mulai dari SMP. Sehingga pada saat Ibu di SMA, Ibu sudah mulai mengajar di tempat kursus itu. Wow, nah, keren Bu. Ya, setelah Ibu mengajar di tempat kursus itu, di SMA pun Ibu sering melakukan kerja kelompok bersama teman-teman. Apabila ada masalah pelajaran yang tidak bisa, kami berkumpul itu melakukan pembelajaran study club gitu ya. Club. Nah, jadi Ibu memberikan penjelasan tentang bahasa Inggris. Teman Ibu yang lebih menonjol dalam matematika, fisika, kimia, nah mereka memberikan pembelajaran tentang itu kepada teman-teman. Jadi semua saling membantu. Wow. Alhamdulillah, senang sekali betul, suasana di sekolah Ibu saat itu. Benar, dengan kebersamaan terbentuklah hasil yang memuaskan juga Iya. ya Bu. Iya. Oke, ini kan Ibu selama belajar bahasa Inggris lalu juga mengajar nih, berkesempatan Ibu mengajar berbahasa Inggris. Di sini Ibu mempunyai metode pembelajaran nggak selama 36,5 tahun kebelakangan? Pasti, semua guru pasti memiliki metode pembelajaran. Kita langsung merujuk saja kepada metode pembelajaran saat ini ya, di mana kurikulum Merdeka sudah sangat-sangat membimbing guru bagaimana menggunakan metode yang terbaik untuk memberi pembelajaran kepada siswa. Yang pertama itu gurunya harus punya teaching style. Teaching style itu apa? Dia harus memiliki gaya dalam mengajar. Apakah dia akan melakukan dengan ceramah saja atau mengajak siswa untuk bisa
terlibat dalam pembelajaran gitu ya. Nah, itu yang kurang baik itu yang ceramah saja. Jadi gurunya ceramah terus menerangkan. Muridnya bagaimana? Mereka mendengarkan atau tidur gitu. Iya, betul. Nah, itu. Jadi harus melibatkan siswa. Makanya ada prinsip yang kedua itu selain memperhatikan teaching style yaitu memperhatikan interaction. Ya? Teacher student interaction. Harus ada interaksi antara guru dan siswa. Jadi guru itu selalu melibatkan siswa untuk aktif di pembelajaran. Jadi kayak ada timbal balik antara guru dan juga siswa ya. Jadi gurunya juga tahu sebenarnya saya ngajarnya anak tuh ngerti apa enggak sih gitu ya. Tapi kalau dilibatkan ya kelihatan ya. Oh iya. They do understand what I mean. They know what to do. Gitu ya. Iya, Miss. Nah, itu. Lalu ada lagi technology used in teaching. Sekarang sudah sangat-sangat harus guru itu menggunakan teknologi dalam mengajar. Kalau tidak sudah sangat tertinggal. Iya, Miss. Betul. Nah, itu banyak sekali teknologi yang dapat mendukung pembelajaran. Mau dari segi tesnya, mau dari segi proses pembelajarannya, ataupun dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Itu juga akan sangat membantu guru dalam proses pembelajaran dan mencerdaskan anak bangsa ya. Iya, betul, Miss. Lalu metode yang lain itu ada assignment istilahnya atau task given to the students. Saya tetap dalam koridor bahwa memberikan tugas kepada siswa itu penting dalam pembelajaran. Kenapa? Untuk mengetahui, untuk ada timbal balik atau feedback, seberapa banyak the student retention, apa itu? Pemerolehan siswa pada saat setelah diberi pembelajaran oleh gurunya. Seberapa banyak? Nah, itu dengan memberikan tugas itu salah satunya. Oke, ini Miss. Kan selama berapa tahun ke belakang nih sebelum ada generasi Z, kalau sistem belajar tuh kan tidak menggunakan handphone, tetapi kayak menggunakan kertas ataupun semacamnya. Dan selama Miss belajar di sini nih, ada perubahan dari kertas dan ada generasi Z menggunakan handphone. Ada kendala gak Miss dalam perubahan tersebut? Ya, sebenarnya kalau kendala yang signifikan sih nggak ada, karena siswa generasi Z itu sudah sangat paham dalam menggunakan handphonenya. Hanya mungkin masalahnya ada yang nggak punya handphone karena memang tidak terbeli ya. Ada yang nggak punya kuota, yaitu paling tethering ke gurunya ya. Mau bagaimana lagi? Tapi kan di Safal ada wifi, Miss. Ada wifi ya. Tapi kadang suka lemot ya. Iya, betul, Miss. Karena banyak yang pakai. Ya, banyak sekali siswanya. Jadi yang nggak mau itu terutama pada saat tes ya. Tes, itu betul. selalu memberi kesempatan untuk tethering karena demi kelancaran juga. Kasihan juga. Betul. Tapi kalau tantangan dari Mister sendiri ada gak, Miss? Misalnya tentang perubahan dari sebelum ada handphone gitu, Miss? Ada, jelas ada. Wow, apa tuh, Miss? Misalnya ini ibu sendiri ya. Kan ibu tuh sudah guru yang sudah sangat tua ya, senior. Itu harus sangat banyak belajar tentang penggunaan handphone. Iya, betul. Jangan sampai tertinggal tentang penggunaan teknologi, supaya juga bisa mengikuti apa keinginan anak. Juga jangan sampai dibohongin sama anak. Betul, Miss. Misalnya kita pakai apa nih? Pakai quizzes. Atau kita ngasih tugas pakai apa aplikasinya? Pijar. Iya, nanti di situ malah sudah ada jawabannya semua. Iya. Jadi gurunya harus lebih canggih juga dan banyak ya. tahu. Kalau tidak ya mau bagaimana ya? Rugi juga. Nanti pembelajarannya itu semu, bener nggak ini anak bisa atau hanya niron gitu. Betul juga ya, Miss. Oke, betul ya, Miss. Oh ya, ini Sobat Cenval, pada tahu gak selain Miss Rovina ini menjadi guru bahasa Inggris dan juga wali kelas, Miss Rovina juga di sini tuh merupakan pembina ekskul loh. Apa tuh, Miss? ISC ya. Ya, betul nih Sobat Cenval. Speaking Community ya. Oke, jadi Miss Rovina di sini menjadi pembina ISC pada sebelum-sebelumnya. Jadi boleh diceritakan gak, Miss, satu aja hal yang terkesan di ekskul tersebut, apa, Miss? Ekskul itu tadinya memang diperuntukkan, kita kan selalu ada lomba debat bahasa Inggris tingkat provinsi, tingkat kabupaten dulu lah ya, kabupaten, provinsi dan nasional. Nah, di situ kami benar-benar membutuhkan siswa yang
mampu berbahasa Inggris dan mampu berpikir secara kritis. Betul. Menghadapi sesuatu, membicarakan tentang sesuatu secara berdebat gitu. Betul. Nah itu akan terasa sangat beda dengan siswa yang bisa ngomong aja dengan siswa yang bisa berdebat. Betul. Akan sangat beda. Kelihatan banget sih. Iya. Kan pernah ikut ya Dava ya? Iya. Nah, itu memerlukan ilmu ya. Betul. Debat itu. Iya. Nah, itu yang membuat saya bersemangat menjadi pembina ISI, bisa membimbing mereka untuk bisa memperdalam bahasa bicara, ya, Inggris. speak up in English, especially in debating. Nah, itu caranya gimana? Mereka supaya bisa debat. Salah satu latihannya misalnya gini. Saya ajak siswa, oke, sekarang semua harus mulai berbicara. Kalian mau bicara apa? Apa yang akan dibicarakan? Lihat semua di sekitar Anda ada apa? Ada buku, ada pulpen, ada lampu, ada papan tulis, ada buku. Nah, ambil salah satu benda-benda itu yang akan kalian bicarakan. Ya, misalnya pen. Oke. Ibu kasih contoh. Yes. I have pen. You know that pen is a very important tool for students. Pen is really helpful for Yes. me because with pen I could write many things. Yes. I could say something about my heart, about my mind. Friend is really my friendship. Wow. Yes. It's really helpful for me. Yes. Nah, itu hanya contoh ibu ngomong Yes. kayak gitu Iya, ke Bu. anak. Nanti anak Keren. akan lebih explore, ya. Betul, iya. Nah, ibu kasih contoh pen ya. Sekarang kalian silahkan tulis apa? Buku. Do you always write diary gitu? Yes. Silahkan. Di-explore lagi tentang buku yang kosong. Iya, betul. Belum lagi buku yang ada ilmunya, lebih banyak lagi kan mereka Betul. bisa. Nah itu jadi the way how to think critically. Jadi bagaimana cara berbicara, berpikir dengan kritis dan membicarakan sesuatu dengan kritis seperti itu gitu. Dan iya. mereka tertarik alhamdulillah di ISI itu. Iya. Ya? Dan sekarang juga banyak Miss yang ikutan ISI. Iya. Gitu. Semoga makin banyak yang Amin pintar bahasa ya. Inggris ya. Betul, amin ya. Iya. Dan selama Miss, kan sekarang tuh Miss, pendidikan di era digital tuh sudah berkembang pesat lah ya Miss. Lalu bagaimana sih Miss selama 36,5 tahun tuh untuk cara beradaptasi lah dengan era digital ini, bagaimana Miss? Ya, bagus. Gimana Miss? Ibu sering mengatakan I'm a very very old teacher. Jadi ibu Kenapa, Miss? harus mengejar, harus mengikuti perkembangan teknologi. Jangan diem aja, harus mau Iya. belajar. Sering sekali ibu belajar. Makanya senang sekali kalau di sekolah itu banyak guru-guru baru yang dulunya murid saya itu. Wow. Sekarang menjadi guru, Iya. belajar sama mereka. Kalau ini Bu harus bikin ini, ya gimana caranya? Ayo duduk bersama, mulai buat. Nggak nyuruh dibikinin, ibu ikut di situ membuat bersama supaya bisa. Betul. Ya, jadi harus tetap semangat. Tetap semangat. Untuk Tapi bisa. Ibu pernah ngeluh gak sih? Kalau orang mengeluh sih pasti mungkin ada ya. Iya. Tapi kalau ibu sih kayaknya mengeluh sama semangatnya lebih besar semangatnya untuk bisa keren. gitu. Karena Iya. kalau nggak semangat, Ya kita tertinggal ya. iya. Kalau mengeluh kan tetap nggak bisa. Kalau Iya, mengeluh, kalau betul. semangat kan bisa jadi bisa gitu. Betul, Nah iya. itu, alhamdulillah. Jadi kayak lebih mengejar terus mengejar Iya, ya. iya. Mengejar. Oke. Next nih Miss. Ada gak sih Miss saran-saran kepada guru-guru baru nih ya, guru-guru Bayu teh, guru milenial nih. Saran-saran buat guru milenial. Kata nih Bayu milenial ya. Iya, milenial. Kalau Dava Gen Z gitu. Saran-saran untuk guru-guru milenial yang mungkin bisa berpengaruh buat karir pendidikan. Iya, dan juga buat kemajuan anak-anak ya, itu Iya. paling terutama. Karena itu tugas itu. Tugas. Amanah. Kalau tidak dilakukan bisa jadi dosa. Oh. Itu yang perlu Iya. diingat sama guru-guru. Ya.
guru sekarang itu dia ditampilkan dengan masalah yang jauh lebih kompleks daripada masalah yang ibu hadapi dulu. Nah, mereka benar-benar jangan melupakan teori pembelajaran bahwa mengajar itu tidak lepas dari harus mengajarkan juga karakter kepada siswa. Kenapa? Karena kalau sekarang sudah serba media sosial, saya yakin kalau anak itu kurang mampu bisa hidup bersosialisasi dengan baik. Itu salah satunya. Sehingga kalau tidak bisa bersosialisasi dengan baik, itu bicaranya tentang karakter. Ya kan? Iya. Anak nanti mungkin bisa punya attitude yang kurang baik. Betul. Terhadap guru, terhadap orang yang lebih tua, terhadap terutama terhadap orang tua, karena mereka lebih asik, lebih fokus pada gadgetnya daripada lebih fokus dengan media sosialnya daripada dengan orang. Itu kan? Iya. Sekarang coba dilihat di rumah tangga aja. Kapan mereka sekarang punya waktu bersama-sama untuk bercengkrama? Hampir setiap rumah, coba dilihat anggota keluarganya handphone yang handphone. Nah, itu sebenarnya kita harus punya kesepakatan bersama untuk tidak selalu handphone yang dipegang, tapi kita mengobrol bercengkrama gitu. Betul, iya. Nah, itu. Nah, kembali ke masalah guru. Jadi mereka benar-benar harus mengingat bahwa pembelajaran itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi juga mendidik karakter siswa. Saya pernah mengatakan itu, education without character is nothing. Wow. Ya. Apa artinya, Miss? Itu pendidikan tanpa karakter itu sia-sia. Oh. Iya. Jadi pinternya mah gitu. Iya, tapi attitude-nya kurang. Kalau kata Islam akhlaknya nggak baik. Iya. Iya kan? Betul. Nah, itu. Kalau untuk pintar sebenarnya juga itu sekarang. Iya ya. Pintar teknologi juga pintar. Hanya itu akhlak ya. Iya betul, gitu. Tata krama dan sebagainya. Karakter, tata krama. Iya. Karena perlu diingat juga bahwa pendidikan di Indonesia itu berbeda dengan di luar negeri. Begini ya. Kalau guru bertemu dengan siswa di jalan raya di luar negeri, mereka itu tidak sapa juga, tidak apa-apa, tidak saling menyapa. Tapi di Indonesia coba ibu aja, papanggih jeung si itu teu nanya, teu nempo-nempo acan, ya malah kan? sombong. Nah, berarti Indonesia mah memang harus mengajarkan karakter. Iya, betul. Gak bisa seperti itu, ya? Iya. Tapi mereka, kalau ibu bertemu dengan mereka di jalan ya, dimanapun, saya bertanya tentang keadaan mereka. How are you? Fine, thank you. Nah, mereka seneng. Udah gitu, how is your name? Bagaimana kabar neneknya? Ibu pernah ketemu sama neneknya, kenal. Apakah dia sehat gitu, gimana? Nah, ibu tanya. Alhamdulillah, dia bilang ya. Well, he's fine. Terus dia bilang, terima kasih. Kamu sangat perhatian, kamu menanyakan segala macam. Kan orang Indonesia mah itu hal yang biasa ya. Jadi itu menunjukkan perbedaan culture ya. Betul, Indonesia dengan orang asing, itulah yang harus dibanggakan, yang tetap dijunjung bahwa di Indonesia itu tetap mengajarkan karakter. Oke. Gitu. Ibu juga pernah ini ya dulu ya, pernah ke Australia ya. Pertukaran guru Indonesia Australia. Iya. Oh, ibu pernah? Ya. Kapan itu, Bu? Tahun 1991. Waduh, belum lahir, Bu. Sama. Belum. Bisa lah diceritain. Oh iya, ceritain dulu, Miss. Itu dulu ibu ikut testing. Iya. Ada tawaran dari Dikgu, dulu masih Dikgu ya namanya, Pusat Pendidikan Guru di BPG Kota Bandung di provinsi. Ada surat sini kalau ada guru yang mau ikut testing katanya gitu. Terus dipanggil ibu sama kepala sekolah, mau ikut nggak? Apa itu Pak? Pertukaran guru ke Australia. Ibu baca, ibu pelajari gitu. Masih ingat ibu kepala sekolahnya Pak Sutarya, almarhum Pak Sutarya. Terus mau ikut nggak? Kan biasanya suka kepala sekolah sama ibu. Nggak Pak. Kunaon? Takut lulus Pak. Kata kepala sekolah,
Di mana-mana juga orang mah seneng lulus itu. Pak gini Pak, kenapa saya bilang takut lulus? Saya punya anak masih kecil. Kalau saya lulus, saya pergi mungkin ninggalin anak saya gitu. Akan ada yang jaga anak mah gitu. Nantilah Pak, saya ngobrol dulu sama suami, saya ngobrol sama orang tua. Kalau mereka semua mengizinkan, anak saya juga nggak apa-apa, insya Allah saya ikut testingnya gitu. Akhirnya dibicarakan, bisa kan? Ikut ibu testing dan alhamdulillah lulus. Wow, alhamdulillah. Banyak yang ikut waktu itu, yang dites ya, yang tesnya dosen ITB. Wow, itu dari berapa orang? 20 orang mungkin ada 20 lebih, orang. Wow. se-Jawa Barat. Wow, keren. Ya, ibu ikut dari Bandung, ibu dari Jawa ada teman ibu, terus yang dari Tangerang juga ada. Jadi itu beda-beda tempat testingnya. Yang dari Jawa Barat waktu itu ibu yang ikut. Nah, alhamdulillah sudah dites TOEFL, tes yang lain-lain berhasil. Kuncinya waktu itu ibu ditanya, tahu tentang kebudayaan Indonesia katanya. Saya bilang tahu, masa iya sih nggak tahu tentang kebudayaan ya? Iya. Udah gitu, kalau disuruh nari, bisa menari? Bisa. Itu cara bagaimana kita menjawab pede aja. Pede. Ya, Percaya diri. Ya. supaya bisa lulus. Tuh. Padahal kalau ditanya ibu waktu itu bisa nari nggak? Karena apa ibu pikir? Apa susahnya sih belajar nari nanti? Oh iya. Sebelum berangkat ya? Iya. Kan harus ditampilkan di sana ya? Iya. Di siswa Australia. Ya udah, ibu belajarnya juga sama guru di sini, sama ibu Nyikus Dijana. Wih. Ya? Dari Jaipong. Ya, ibu Wih, Nyikus Jaipong. Dijana itu pernah juara lomba Wow. Jaipong. Jadi ibu diajarin juga sama temannya Pak Ridwan ada waktu itu. Diajarin, ya sudah. Sama siswa juga, ada siswa kita dari orang Padang. Wow. Saya belajar Keren. tari dinding badinding. Saya ajar ke anak Australia dan mereka sangat senang sekali. Ya, Keren. ibu berangkat ke sana selama 3 bulan, lalu alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang diambil dan menyenangkan sekali karena banyak yang bisa ibu lakukan di sana, memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan kebudayaan juga, memperkenalkan bagaimana sebenarnya negara kita yang mereka menganggap kita itu musuh gitu ya, padahal bukan ya. Saya bilang kami orang Indonesia mayoritas Muslim, kami bukan kolonial, kami selalu menginginkan perdamaian di antara sesama bangsa, internasional, dan kami tidak menganggap musuh pada siapapun, gitu. Banyak keluarga ya. Iya, inilah menyenangkan ya. Betul. Jadi mereka tahu tentang Indonesia. Gitu. Betul. Jadi pertukaran guru bahasa Inggris itu jadi kayak mengenalkan budaya Indonesia juga ya. Iya. Juga Australia itu mereka ada di kurikulumnya belajar bahasa Indonesia. Oh. Jadi ibu di sana mengajar bahasa Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Iya. Ya. Paham. Gimana ya? Menerangkan. Jarang, kadang-kadang, sekali-sekali, seringkali, selalu. Nah itu kata-kata itu diterangkan. Betul ya. Ya. Berarti Miss kalau orang Indonesia kuliah di Australia dengan jurusan Indonesia udah pasti langsung itu ya wisuda ya. Kan udah pasti gitu. Tapi ya. kan Gimana Miss? bahasa pengantar dosennya pakai Oh iya, bahasa Inggris. Iya juga ya. Ya udah bilang ke dosennya saya orang Indonesia, gimana Miss? Oke ya. Bisa. Nanti cerita-cerita Miss yang tadi itu sangat apa ya, Dava juga mendengar ya luar biasa, dan Dava juga agak kaget tentang pesan yang sangat-sangat kok bisa ya seorang siswa kayak gitu ke guru gitu. Asa kaget gitu Miss. Tapi dengan ada cerita-cerita yang juga membanggakan bagi sekolah, dan juga jadi kayak termotivasi nih, berarti Dava juga harus bisa nih melebihi juga gitu ya. Begitu. Oke Miss, untuk terakhiran mungkin pesan untuk seluruh warga Safa nih gimana Miss? Seluruh warga Safa. Ya, pesan. Jadilah keluarga yang solid ya, Solid. yang selalu saling membantu, selalu saling menyayangi, selalu saling mengingatkan. Semua, tidak hanya guru tapi juga siswa, dan semoga siswa semua mau belajar dengan baik. Karena kalau guru itu hanya melaksanakan tugas mereka kan. Iya. Mereka sudah jelas jadi guru.
Betul. Nah kalian para siswa jadi apa? Itu yang harus diingat, ya. Iya. Itu yang selalu ibu rasakan sedih kalau sudah perpisahan dengan siswa kelas 12 deh. Iya. Mereka itu nanti apa ya? Jadi apa, bisa apa ya? Bekal apa yang sudah diberikan? Ya Allah semoga begitu. Mereka dapat rezeki yang bagus, mereka semua baik nasibnya. Selalu begitu yang ada di pikiran, karena siapa yang akan menolong diri kita kalau kita sendiri tidak berusaha untuk mempunyai manfaat ya Betul, di masyarakat untuk bisa berkarya. Gitu. Oke ya, tuh Sobat Zenval, pesan dari Mr. Vina ini semoga menjadi cerminan buat kita juga dan motivasi untuk kita semua agar lebih semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Oke, mungkin Miss sekian saja. Ada kata-kata terakhir gak buat kita semua? Atau cukup? Cukup. Oke, untuk Sobat Zenval, untuk podcast kali ini hanya sekian dan sampai jumpa. Bye-bye. Salam.